Nah, oke ya teman-teman, pada kali ini kita akan membahas cara setting YouTube luar negeri ya. Jadi simak baik-baik. Yang pertama kita akan masuk ke YouTube Studio ya teman-teman. Jika menggunakan HP, maka bisa menggunakan aplikasi Chrome atau browser bawaan dari HP kalian ya. Kemudian nanti di titik 3 kanan atas ini kalian pilih dan kalian centang di bagian mode desktop atau mode komputer ya. Nanti tampilannya akan seperti ini. Oke, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengganti nama channel teman-teman. Nama channel di sini usahakan menggunakan bahasa Inggris ya, atau kalau bukan bahasa Inggris jangan menggunakan bahasa Indonesia. Agar orang-orang luar negeri yang menjadi target kita ini bisa benar-benar kita capai ya teman-teman. Caranya adalah kita klik di sini di bagian penyesuaian, kemudian di bagian info dasar di sini. Nah, di sini ada nama dan deskripsi channel ya teman-teman. Di sini kita ganti saja. Di sini misalkan saya contohkan origami ya. Jadi saya tetapkan seperti ini. Kemudian deskripsinya ini juga gunakan bahasa Inggris ya teman-teman. Caranya adalah kita translate dengan Google Translate ya. Kita akan buka. Nah, seperti ini ya teman-teman. Di sini kita masukkan teks yang ingin kita terjemahkan. Nah, misalkan ini ya, kita copy semuanya dulu. Kemudian kita masuk ke translate di sini. Nah, di sini sudah masuk ya teman-teman. Nanti untuk deskripsinya ini kalian buat yang agak panjang ya, jangan yang pendek seperti ini. Di sini saya hanya sebagai contoh saja ya, supaya cepat. Nah, kalian bisa tetap menggunakan bahasa Indonesia kok teman-teman sebenarnya, akan tetapi perlu diterjemahkan ya untuk nama dan deskripsi channel. Caranya adalah dengan tambahkan bahasa di sini. Nah, kemudian bahasa aslinya kita pilih dulu, ini sudah Indonesia ya, jadi tidak perlu saya ganti lagi. Nah, untuk nama channel kalian bisa pilih teman-teman. Di sini bahasa terjemahannya kita pilih bahasa Inggris ya. Nah, setelah itu kalian nanti ketika channel kalian ini ditampilkan ke orang Inggris atau orang luar negeri, kalian ingin nama channelnya itu apa? Nah, di sini saya ingin namanya sama saja ya teman-teman. Tapi misalkan kalian di sini menggunakan bahasa Indonesia, misalkan mencuci mainan. Nah, maka di sini nama channelnya harus diganti ya teman-teman, terjemahan dari mencuci mainan. Misalkan washing toys atau apa seperti itu, nanti terserah kalian ya. Pakai ini translate di sini ya teman-teman supaya bagus hasilnya. Nah, di sini saya contohkan tetap saja origami. Nah, untuk deskripsinya saya menggunakan hasil terjemahan yang tadi ya, yang ini. Nah, seperti ini, kemudian saya klik selesai. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman tambahan untuk terjemahan bahasa Inggris. Jadi, nanti ketika channel saya ini disuguhkan ke orang Indonesia, maka yang tampil adalah nama dan deskripsi yang bahasa Indonesia ini ya teman-teman. Akan tetapi, jika tampil di orang luar negeri, maka yang tampil adalah nama dan deskripsi channel yang berbahasa Inggris yang telah kita terjemahkan tadi. Nah, di sini kalian juga bisa tambah bahasa lagi teman-teman. Misalkan kalian menyasar orang Korea atau menargetkan orang India misalkan. Kalian bisa pilih dan tambahkan bahasa sebanyak mungkin ya. Nah, kalau sudah kita klik publikasikan. Nah, untuk foto maksudnya adalah foto profil dari YouTube kita ya teman-teman. Dan untuk gambar banner ini usahakan semuanya menggunakan bahasa Inggris ya. Maksudnya jangan sampai ada kata-kata yang menggunakan bahasa Indonesia. Karena kita menargetkan orang luar negeri ya teman-teman, yang tentu saja mereka banyak yang tidak bisa bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan mengganti lokasi channel dan keyword channel ya teman-teman. Caranya kita masuk ke setelan di sini. Nah, setelan di sini mata uangnya kalian bebas teman-teman, bisa menggunakan rupiah atau dolar. Ini tidak berpengaruh ya. Nah, untuk di bagian channel di sini, nah, negara domisili ini tetap gunakan Indonesia saja ya teman-teman, karena kalau diganti keluar nanti takutnya ketika pengajuan PIN, ketika monetisasi ya, itu akan mengganggu kita, karena kan kita alamatnya di Indo ya, jadi ini biarkan di Indonesia saja. Tidak masalah kok teman-teman, ini negara domisilinya Indonesia, kemudian konten kita itu menargetkan luar negeri, itu tetap bisa ya. Nah, yang penting adalah kata kunci atau keyword di sini. Di sini kita harus menggunakan bahasa Inggris teman-teman. Misalkan tadi saya menggunakan origami ya. Nah, saya akan membuat keyword-keyword origami teman-teman di sini, tapi menggunakan bahasa Inggris. Nah, untuk keyword di sini kalian bisa mencontek ya teman-teman dari channel-channel yang memang satu niche, maksudnya satu jenis, dan itu sudah besar. Contohnya di sini saya contohkan adalah channel Hello Origami ya teman-teman. Nah, di sini kalau saya menggunakan tab body, ini sudah ada semua ya channel keywordnya. Nah, ini adalah kata kunci mereka teman-teman. Ada yang menggunakan bahasa Inggris dan ada juga yang menggunakan bahasa, entah ini bahasa apa ya teman-teman, saya kurang tahu. Tapi kita copy saja nggak apa-apa. Karena channel ini sudah terbukti sukses ya teman-teman untuk channel origami. Viewsnya saja per hari sampai 200 hingga 300 ribu lebih. Nah, di sini saya tinggal copy keyword saja ya teman-teman. Sini copy keyword to clipboard.
Kemudian saya kembali lagi ke tadi dan di sini saya pastekan teman-teman. Nah, seperti ini ya, kemudian saya simpan saja. Nah, untuk teman-teman yang tidak menggunakan tab body, jangan khawatir ya, akan saya contohkan. Caranya adalah kalian buka rapid text teman-teman. Nah, ini adalah alamatnya ya. Kalian bisa menggunakan HP atau di laptop, semuanya bisa ya. Nah, kemudian untuk channel yang ingin kita ketahui keywordnya, kalian tinggal buka alamatnya ini ya teman-teman. Nah, ini kalau di HP, kalian klik share ya teman-teman, kemudian copy URL-nya. Setelah itu kalian masuk ke rapid text dan paste di sini. Kemudian kalian klik ini ya. Nah, setelah itu ini sudah muncul semua ya teman-teman untuk keywordnya. Nah, di sini saya copy saja. Nah, di sini ternyata agak beda ya teman-teman dengan yang di tab body ini, atau mungkin di situ sudah diterjemahkan, saya juga kurang tahu. Tapi di sini karena ini pakai bahasa Inggris ya, jadi saya pakai yang ini saja. Nah, kemudian saya klik di sini. Nah, kemudian ini sudah selesai ya teman-teman untuk settingnya. Saya akan kembali lagi ke dashboard. Nah, hal yang penting lagi ya teman-teman, ketika kita upload konten, maka kita harus menggunakan bahasa Inggris ya teman-teman semuanya. Baik itu apa yang ada di konten, kemudian judulnya, deskripsinya, tagnya, itu semua harus menggunakan bahasa Inggris ya teman-teman. Saya akan contohkan di sini. Nah, di sini adalah channel saya ya teman-teman, channel yang kalian lihat ini. Nah, di sini saya akan klik satu misalnya. Nah, di sini ketika di judul, kemudian deskripsi, ini semuanya harus menggunakan bahasa Inggris ya, teman-teman. Kemudian di bawah lagi, ini tidak penting, tidak penting. Nah, di bagian teks ini juga harus menggunakan bahasa Inggris, teman-teman. Untuk mengetahui tag, kita bisa mengikuti channel-channel besar ya, teman-teman. Misalkan channel Hello Origami ini ya, misalkan kita ingin mengetahui tag dari video ini. Kemudian kita share, teman-teman. Ini di HP juga bisa ya, jadi jangan khawatir. Kemudian kita salin linknya. Nah, kita masuk ke rapid text lagi teman-teman. Nah, kita di sini kita pastekan, kemudian kita enter. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman. Ini adalah keyword dari video tersebut tadi. Nah, kita copy saja. Kemudian kita masukkan ke sini teman-teman. Seperti itu ya, kalian paham ya, semoga paham. Nah, sebenarnya teman-teman, kalian bisa kok menggunakan bahasa Indonesia seperti ini, tapi kalian harus memberikan terjemahan teman-teman. Nah, cara ini khusus untuk kalian yang ide, deskripsi, kemudian judulnya itu menggunakan bahasa Indonesia ya teman-teman. Akan tetapi channel kalian itu menargetkan luar negeri. Nah, kita harus menerjemahkannya ya teman-teman. Caranya adalah kita misalkan video yang ini ya, cara mendapatkan Canva Pro Premium. Nah, di sini saya ingin menerjemahkan ini ke bahasa Inggris teman-teman. Kita klik saja di sini. Nah, kemudian kita klik di sini bagian subtitle teman-teman. Nah, di sini subtitlenya Indonesia secara otomatis ya teman-teman. Kita klik salin dan edit di sini. Nah, di sini sudah ada subtitlenya ya teman-teman, ini otomatis. Kalian baca dulu semuanya di sini ya teman-teman. Nanti kalau ada typo atau salah kata kalian ganti. Kalau sudah kalian publikasikan di sini. Nah, setelah itu kalian bisa tambahkan bahasa di sini ya teman-teman. Nah, di sini misalkan saya ingin menambahkan bahasa Inggris. Nah, di sini untuk judul dan deskripsi kita tambahkan. Caranya adalah Indonesianya ini dan Inggrisnya ini ya teman-teman. Nah, kita akan translate. Misalkan ini ya, ini kita copy semua. Kemudian kita masuk ke Google Translate. Kita copy teman-teman. Nah, ini sudah ada ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita masuk ke yang tadi. Kemudian kita klik di sini. Nah, untuk deskripsinya ini juga sama ya teman-teman, kita pilih semua, kemudian kita copy, kita masuk ke sini dan kita pastekan di sini ya. Nah, ini sudah jadi, di sini akan saya copy, kemudian saya masuk lagi, ini saya akan paste di sini ya. Nah, ini sudah selesai teman-teman, kita publikasikan. Nah, lupa ya teman-teman, tadi untuk videonya belum. Nah, kita tambahkan subtitle video di sini, kita klik tambahkan saja. Nah, kita di sini terjemahkan otomatis saja ya teman-teman. Nah, di sini sudah otomatis diterjemahkan ya teman-teman. Jadi nanti ketika ada orang luar negeri yang menonton video saya ini otomatis ada terjemahannya teman-teman. Seperti ini ya, seperti bawah ini. Nah, kita klik publikasikan saja. Nah, sudah seperti itu ya teman-teman. Kalian bisa menambahkan bahasa hingga puluhan bahkan ratusan bahasa ya teman-teman. Kalian pilih semua ini bisa dan kalian manfaatkan adalah fitur dari Google Translate ini ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar ya. Semoga kalian sukses, sehat, serta bahagia selalu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.